siswa kita itu pola pikirnya masih low order thinking skill gitu ya. 99% loh siswa kita itu hasil penelitian terakhir. Nah, hanya 1% siswa kita itu yang sudah pola pikirnya hot dan sebagainya. Makanya melihat itu, fakta itu, kementerian itu memberikan resep gitu ya, jamu gitu ya. Karena apa kalau enggak dibiarkan gini-gini saja gitu ya, kita akan terlewat Indonesia Emas 2045. Makanya ada plesetan Indonesia Cemas itu. Karena kita akan menyeimbangi negara-negara lain di literasi, gitu ya, numerasi di tahun 2065 kesekian. Jauh banget. Nah, makanya harus ada percepatan upaya sungguh-sungguh. Nah, upaya sungguh-sungguh itu percepatan oleh teman-teman di kementerian ini dinamakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, terkait yang lain itu banyak juga teman-teman yang mempunyai resep gitu ya. Resep bagaimana inti dari pembelajaran mendalam ini kan sebenarnya bagaimana siswa kita itu benar-benar bisa materi yang kita berikan itu benar-benar bisa bermakna. Bermakna itu kontekstual dan sebagainya, berguna untuk kehidupannya gitu ya. Kemudian juga ada rasa gembira. Jadi ini bukan hal yang baru juga gitu ya. Kalau teman-teman mungkin era 90-an lebih saya simpelkan aja lah kayak gitu. Sebenarnya tujuannya sama. Kalau dulu ada kita ngajar itu, kita lakukan apa-apa di pembelajaran itu biar materi yang kita berikan itu bisa dihayati dan diamalkan. Itu era-era penataran P4. Kemudian di kurikulum Merdeka itu dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Materi yang kita berikan itu tujuannya biar siswa itu selamat dan bahagia. Nah, sekarang bahasanya diubah menjadi bermakna dan menggembirakan. Nah, itu yang sebenarnya tujuan utamanya. Resepnya yang tadi shot dan sebagainya, monggo. Tapi kalau saya ngomong sama, ya tidak Bu, karena saya tidak berani ngomong sama karena ini pendekatan gitu ya. Tapi tahap-tahapannya memang itu, ya tahapannya gitu ya, tahap-tahapannya. Saya ngomong pilar, oke, tapi di pembelajaran mendalam itu tahapan. Banyak yang salah kaprah, apakah kita boleh Pak, pembelajaran mendalam ini dimulai dari yang menggembirakan. Kan kalau siswa gembira dulu, otomatis siswa nanti akan mempunyai kesadaran, siswa itu akan mempunyai memahami pembelajaran bermakna. Boleh juga sih gitu. Tapi hati-hati di konsep pembelajaran mendalam ini mulainya adalah dari berkesadaran. Ketika siswa sudah mempunyai kesadaran, gitu ya, jadi secara pikiran dan fisik bisa hadir di dalam kelas kita, nanti diharapkan makna dari pembelajaran itu akan gampang terwujud. Ketika siswa sudah sadar, pembelajarannya sudah bermakna, guru menyampaikan materi-materinya kontekstual, esensial, dan sebagainya, siswa akan merasa pembelajaran ini memang dibutuhkannya. Memang benar-benar sesuai dengan aku, gitu bahasanya anak-anak sekarang. Itu yang disebut menggembirakan. Jadi menggembirakan di sini bukan menyenangkan hanya dengan tepuk, tari, nyanyi, tidak. Kegembiraan ini merupakan suatu pemahaman bahwa saya bisa hadir penuh, punya kesadaran penuh di kelas, dan materi yang diberikan guru-guru saya itu adalah yang saya butuhkan, itu merupakan kegembiraan yang saya dapat. Itu intinya di situ. Jadi bukan berarti gembira itu fun learning yang kita buat pembelajaran itu hanya sekedar nyanyi, nari, tepuk, tidak semacam itu. Walaupun itu salah satu teknik membuat pembelajaran itu menyenangkan, tapi arahnya ke sana. Jadi holistik, nah, holistik itu menyeluruh gitu ya, tapi terstruktur mulai dari berkesadaran dulu, kemudian kita kuatkan bermaknanya, kemudian menggembirakan. Itu arahnya. Gitu ya, saya harap jawabannya nanti kita lanjut. Saya tak lanjut sebentar biar enggak.
masih ada pertanyaan, Bapak. Oke, silakan. Ya, berlanjut dari Ibu Mariatul Giftia juga, menghadapi TKA atau tes kompetensi akademik yang akan dilaksanakan tahun depan, apakah penguasaan hard skill masih harus dilakukan atau diberikan walaupun itu hanya 15%? Nah, ini yang akhir-akhir ini kan heboh ya, teman-teman, bahwa kita sebagai guru itu kan agak bingung juga kayak gitu ya. Di satu sisi, pembelajaran mendalam itu bukan end product, bukan kita akan menghasilkan nilai, angka, dan sebagainya. Sebenarnya pembelajaran mendalam tidak ke sana. Pembelajaran mendalam itu salah satu cirinya adalah materi itu tidak boleh banyak. Ya. Dan siswa tidak hanya mengejar nilai. Kan sebenarnya kayak gitu. Bagaimana kalau siswa masih kita minta untuk mengejar nilai? Nah, itu akan susah loh bagi kita nanti untuk membuat pembelajaran itu mendalam. Nah, tapi di satu sisi kita nanti akan diminta gitu ya, apapun namanya, kalau sekarang sampai sekarang namanya TKA, TKA gitu ya. Tidak tahun depan Bapak Ibu untuk SMA, SMK nanti di bulan November. Saya kemarin di beberapa SMA itu saya ngomong, Bu, kawan-kawan ini loh jenengan punya tantangan luar biasa. Waktu 4 bulan jenengan harus menyiapkan siswa nanti untuk sebagai tiket masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi. Jenengan siap? Siap. Kisi-kisinya sudah dapat? Belum. Siap gimana? Kisi-kisi aja belum dapat. Jangankan jenengan, kita aja masih draftnya aja kisi-kisi itu Bapak Ibu. Bayangkan, apalagi anak-anak Bapak Ibu. Saya itu guyoni teman-teman gitu ya. Teman-teman SMA itu kalau anak-anak kita mau bertarung di level nasional, tidak cukup 4 bulan untuk bimbel di luar untuk menguatkan. Harus minimal 2 tahun saya ngomong. Kalau anak-anak kita pengen bertarung di level nasional di perguruan tinggi luar tinggi yang favorit. Kalau hanya 4 bulan, susah. Tapi 4 bulan ini kan sama dari nol semuanya. Ya mungkin lah minta maaf di tahun ini ya mungkin faktor keberuntungan yang masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi mungkin semakin besar. Itu kita berprasangka baik saja sih gitu ya. Tapi untuk tingkat SD SMP insya Allah di Maret ya. Di Maret gitu ya akan dilaksanakan TK ini. Ini penting lagi karena sebagai dasar untuk melanjutkan lewat jalur nilai rapot dan sebagainya. Nah, ini yang teman-teman juga nanti. Nah, ini yang ya semoga kita segera jelas kayak gitu ya. Teman-teman akan menyiapkan karena yang jelas yang nanti monggo diagendakan khusus TKA ini gitu ya. Ada beberapa yang sebenarnya sudah mulai siapkan. Ini beberapa teman sudah minta sesi juga untuk menyiapkan TKA gitu. Bagi teman-teman yang ngajar SD SMP agak longgar sih. Saya ngomong teman-teman SMA ini yang waduh 4 bulan itu kayak apa gitu ya. Di kita pun yang mengulik-ngulik ini gitu ya. Ini masih komponen-komponen intinya aja, ada TPS, TPA dan sebagainya. Nanti apa saja yang diujikan itu hanya kerangka-kerangkanya saja. Kalau kisi-kisi soalnya belum, kayak gitu. Itu terkait TKA ya. Nanti tetap teman-teman ya tetap mau nggak mau kita akan berbagi peran. Kalau saya ngomong teman-teman matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya. Kalau di SMA tentu akan punya tantangan luar biasa karena selain menguatkan 8 dimensi lulusan juga akan diminta untuk menyiapkan siswa mendapatkan nilai bagus di TKA. Hanya gitu aja. Nah, tapi teman-teman yang di luar mapel itu ya mungkin jangan berkecil hati gitu ya. Kayak dulu itu mapel saya bukan mapel utama gitu ya, mapel apa gitu ya. Tapi jenengan akan sangat mempunyai kelonggaran waktu untuk menyiapkan, membekali siswa kita itu untuk kesuksesannya di kompetensi abad 21, yaitu 8 dimensi lulusan. Gunakan waktu kita dalam mengajar
untuk menguatkan itu apapun materinya. Gitu jawabannya Mbak Sulis. Ada lagi atau kita lanjut? Terima kasih. Ini satu lagi Pak Rofik. Iya. Sudah dari tadi atas nama Bapak Suwardi. Assalamualaikum Bapak Ibu narsum dan host. Saya sebenarnya masih belum tertarik paham banyak tentang deep learning. Yang saya ingin tanyakan adalah apa perbedaan yang mencolok dari pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran mendalam dalam hal penyusunan rencana pembelajaran. Maaf sebelumnya. Terkait apa yang beda terkait RP perencanaan pembelajaran ya dulu modul ajar PPM sebenarnya satu Bapak Ibu kalau saya ngomong terus terang apa ya kemasannya aja kayak gitu. Kalau di modul ajar gitu kan kita kan sebenarnya kita mulai dari assessment kemudian kita mulai analisis peserta didik kayak gitu-gitu kan sama. Nah ini kita mulai dari sebenarnya bahasanya hampir intinya sama, identifikasi peserta didik. Ini itu yang diminta lebih rinci gitu. Apa kita mau sebelum ngajar itu kita identifikasi peserta didik kita terkait apa ya minatnya, apakah kemampuan awal pembelajarannya kita harus memasukkan itu. Yang kemarin-kemarin malah kadang itu kelupaan itu satu. Yang kedua kita nanti di langkah-langkah pembelajaran kalau dulu itu kita berpatokan pada sintak, model-model pembelajaran, selain sintak, kita nanti tetap silahkan pakai sintak gitu ya. Tapi di sintak itu dan mungkin turunannya sintak gitu ya, itu kita harus berpatok kepada tiga itu. Apa yang kita lakukan di langkah-langkah pembelajaran itu arahnya ada tiga itu. Apakah ini akan menguatkan siswa kita berkesadaran, apakah menguatkan siswa kita itu bermakna, apakah menguatkan siswa kita itu gembira. Itu yang paling beda itu. Kalau dulu hanya sintak gitu, sekarang di sintak itu mungkin terserah teman-teman mau digabung jadi satu. Kalau teman-teman masih akrab enak dengan sintak gitu ya. Contoh PJBL gitu ya, langkah pertama adalah kita menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, menyusun perencanaan pembelajaran itu kan ada langkah-langkah di bawahnya. Contoh, mengajak siswa bereksplorasi terkait materi. Nah, eksplorasi terkait materi ini, kalau di 3 pilar deep learning, masuk apa? Kita harus menentukan itu. Kita harus tahu itu. Kita tidak boleh, dalam tanda kutip, melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak satu, mengacu ke 3 pilar deep learning. 2, tidak mengacu ke penguatan 8 dimensi profil lulusan. Itu aja. Itu yang membedakan itu. Jadi sebenarnya di belakang langkah pembelajaran kita, baik awal, inti, atau akhir, atau apapun bahasanya, itu harus kita tentukan itu mau arahnya ke apa. Itu yang jelas, yang sangat beda. Contoh, nanti bahasanya dulu kita membersamai siswa kita berdoa bersama-sama. Berarti langkah poin penguatan yang pertama gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu harus kita jelaskan dan harus kita tandai gitu. Boleh di belakang atau apa tandanya itu. Kedua, bisa juga loh ketika kita mau mengajak siswa kita berdoa, di situ ada tulisan menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Itu bisa 2 profil lulusan, 2 profil dimensi yang kita kuatkan. Satu, beriman bertakwa. Yang kedua, mungkin akan menguatkan siswa-siswa kita itu mampu berkomunikasi siswa kita. Yang memimpin doa itu kan mampu berkomunikasi. Hal-hal semacam itu yang dalam tanda kutip kalau saya ngomong nanti ke depan teman-teman langkah-langkah pembelajaran kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah nanti mengarah ke 3 pilar atau untuk menguatkan 8 dimensi lulusan. Itu yang sampai sekarang
berbeda. Karena yang dulu pakai profil pelajar Pancasila, sekarang dimensi dan sebagainya. Gitu, Mbak Sulistiawati, pertanyaan dari Pak Supardi tadi. Ya, terima kasih Bapak Rafiq. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Septia dan Mayu untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya untuk Bapak Rafiq. Kami persilakan Ibu Septia. Ibu Septia. Baik, saya bacakan saja Pak Rafiq, mohon maaf. Adakah platform AI tertentu yang direkomendasikan untuk membantu guru dalam merancang RPP pembelajaran mendalam? Mohon maaf Pak, suaranya masih di mute. Oke, terima kasih, maaf. Teman-teman, sebenarnya tidak ada rekomendasi resmi kita pakai AI atau alat bantu apapun, tidak. Tapi ini nanti akan saya coba contohi gitu ya, pakai DeepSeek. Kenapa saya arahkan ke DeepSeek? Satu, gratis. Kedua, cukup mumpuni karena bisa nanti satu mengupload materi, foto dan sebagainya yang itu kadang di beberapa AI yang lain kan versi berbayar. Walaupun memang ada kelemahan-kelemahan yang lain, mungkin akhir-akhir ini karena penggunaannya banyak, agak lemot ya. Saya takutnya nanti kayak jam-jam segini kadang lemot gitu ya. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri, nanti prom-promnya boleh saya berikan ke teman-teman, tinggal ngikuti aja sebenarnya, nanti bagaimana apa yang bisa saya lakukan pertama kali jadi guru, kemudian kurikulum apa yang perkembangan terbaru, kemudian bagaimana cara identifikasi peserta didik, nanti kita minta bantuan itu aja. Intinya teman-teman, jangan sekali-kali gunakan AI ini kayak dukun. Arti dukun itu apa sih? Minta langsung jadi. Minta langsung selesai. Itu fatal. Jadi gunakan AI ini nanti sebagai alat. Kalau boleh sabit atau apapun, nah tinggal kita yang memerintah. Semakin pinter kita memerintah sesuai kebutuhan kita, AI ini akan manut. Nanti kita buktikan. Gitu ya. Sebentar, saya lanjut aja ya, biar teman-teman nanti punya gambaran. Tapi kalau nanti butuh waktu lebih step by step, ini kan membuat perangkat pembelajaran sebenarnya, mulai buku 1, buku 2, buku 3, monggo Mbak Zaituni dan teman-teman nanti waktu yang lain, tidak harus dengan saya sih sebenarnya, gampang banget ya, dipraktekkan satu persatu, copy paste selesai. Ya, saya minta waktu untuk ke sana dulu ya, biar teman-teman punya gambaran lebih fokus, karena ini tadi sudah terkait apa sih PPM, perencanaan pembelajaran mendalam atau RPP yang baru itu formatnya kayak apa, nanti silakan, itu formatnya. Tinggal kita coba mengisinya itu pakai AI gitu aja. Saya coba praktekkan beberapa sebelum nanti diskusi. Tapi mohon nanti disimpan dulu kalau ada yang tanya ya, biar gambarannya utuh gitu ya. Nah, saya izin share screen. Siap Bapak, silakan dilanjutkan Bapak. Sudah kelihatan ya? Belum. Masih belum Bapak. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah kelihatan belum? Kawan-kawan belum? Sudah Pak. Sudah. Oke. Ini nanti yang butuh form tadi, modul ajar, nanti bahasanya
materi saya berikan ke panitia, scan saja, tinggal download. Ini contoh PPM, perencanaan pembelajaran mendalam PKN. Saya kasih contoh satu materi, satu mapel, silahkan. Kemudian ini teman-teman, saya tadi ngacu, minta maaf, teman-teman yang terakhir tanya tadi, apakah ada AI yang disarankan? Sebenarnya banyak, silakan. Ini AI umum ya, bukan AI yang nanti membantu kita lebih dalam ke pembelajaran. Ada Copilot, ChatGPT, Meta AI, Gemini, Perplexity, silakan. Ini saling membantu, punya kelebihan masing-masing. Kita coba ini pakai DeepSeek. Nah, biasanya AI ini nanti kita gunakan satu, tujuan kita adalah mengurangi beban administrasi. Nanti kita praktekkan ketika dulu kita itu harus mengetik RPP begitu banyak gitu ya. Kemudian kita membuat soal analisis waktu pembelajaran dan sebagainya, kita akan permudah menggunakan AI. Kemudian kita membuat soal, kartu soal dan sebagainya sangat mudah karena kita dibantu AI. Kemudian menyediakan dukungan personal, ada tutor virtual dan sebagainya, peningkatan aksesibilitas, kemudian pembelajaran yang relevan dan sebagainya. Ini tujuan kita menggunakan AI, kawan-kawan. Nah, ini nanti kalau jenengan pakai DeepSeek, enaknya kenapa? Saya bukan sebenarnya tidak harus ini. Anda bisa pakai download di HP, download di HP atau di Google Play atau Play Store, atau tidak perlu. Jadi kita online saja, tidak perlu membebani laptop HP kita. Kita browser saja ke DeepSeek nanti. Itu ada www.deepseek.com atau jangan scan ini nanti otomatis akan masuk ke DeepSeek. Nanti kita contohkan. Nah, ini prompt itu perintah kawan-kawan semuanya. Secara umum prompt itu mempunyai struktur, peran, tujuan, konteks, instruksi spesifik, format output, dan batasan. Ini prompt atau perintah yang baik. Tapi kawan-kawan, tidak usah harus idealis, harus semacam ini, enggak. Silakan, semua AI itu adalah asisten kita. Jadi tinggal kita saja sebenarnya mendidik asisten kita ini. Semakin sering digunakan, semakin kita didik, dia akan semakin paham apa yang kita inginkan, kebiasaan kita. Contoh, nanti 1 atau 2 kali kesempatan kita nulis capaian pembelajaran dalam kurung CP. Ke depan, AI kita nanti akan ketika kita mengetik CP, dia akan menganalisis, oh yang dimaksud Pak Raufik itu adalah capaian pembelajaran. Hal semacam itu yang disebut mendidik AI kita itu sebagai asisten. Nah, contoh dari prompt itu, ini teman-teman, saya guru SMK Mapel Pendidikan Pancasila. Titik, saya perlu cara membuat kalimat pematik dalam pembelajaran. Titik, tema pembelajaran, cara makna sila-sila dalam Pancasila. Titik, dan seterusnya. Semakin kita bisa membuat prompt yang semakin formatnya semakin bagus, ini jawabannya akan semakin detail. Nah, tapi untuk belajar silakanlah. Mungkin kita membuat perintah kayak di keseharian gitu ya. Buatkan saya RPP, silakan gitu aja. Tapi semakin kita belajar, tambah perintahnya tambah paham. Buatkan RPP materi dalam bentuk apa, 2 pertemuan, model pembelajarannya apa. Nah, ini itu semakin kita paham. Nanti itu perlu waktu dan mungkin monggo nanti diagendakan waktu yang lain mungkin kita praktekkan bolehlah. Mungkin silakan. Nah, ini contohnya tadi. Nah, ini komponen perencanaan utama. Nah, ini tujuan tadi pelaksanaan asesmen kawan-kawan dan ini bedanya kalau kemarin ada media pembelajaran untuk ini ada media digital dan sebagainya. Nah, ini nanti saya contohi kawan-kawan. Ini yang pertama kalau kita baru menggunakan AI tertentu, alangkah lebih baik kita kenalan dulu. Contoh kenalan macam itu ya. Nah, saya praktekkan aja ya langsung izin.
Semoga tidak. Loadingnya lama ya. Saya coba dulu sebentar. Oke, saya berpindah ke AI. Share screen. Apakah sudah kelihatan DeepSeek-nya, kawan-kawan? Sudah, Bapak. Ya, saya kasih contoh ya. Ini nanti kalau jenengan install sampai semacam ini perintahnya. Saya tadi pengen kenalan gitu ya. Di DeepSeek itu ada dua fitur, kawan-kawan. Satu search itu kayak Google. Jadi kalau kita pengen tahu informasi, ini bahasanya, pengen tahu informasi terbaru, itu harus nyalakan search. Ya. Tapi kalau kita pengen AI ini menganalisis pikiran lebih, gitu, menganalisis buku, menganalisis foto, menganalisis dokumen, itu pakai DeepThings atau R1. Tapi kalau kedua-duanya kita pengen menganalisis waktu dokumen dengan tambahan materi-materi atau isu-isu terkini, dua-duanya dinyalakan. Nah, karena ini belum juga tidak perlu mikir, menganalisis, tidak perlu yang terbaru, ini saya off-kan. Nah, ini yang saya sebut on tadi. Biru itu on gitu ya. Ini karena dia tidak perlu saya minta mikir gitu ya. Menganalisis juga tidak perlu hal terbaru, karena saya pengen kenalan, saya off-kan dulu. Nah, saya pengen kenalan aja sih, dan pengen nanti seluruh percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu. Apakah jalan? AI-nya jalan, Mbak Sulistiawati? Kelihatan? Ini ke Meet Belum ini kayak Pak. tampil untuk Enggak ke DeepSeek-nya ini. Ke Meet ini. Oh iya, berarti tak stop screen, share screen. Bentar. Tak di jendela yang lain aja lah. Terus terang saya agak kagok dengan Meet ya. Kalau Zoom kan lebih, minta maaf. Bentar, tapi enggak apa-apa. Nah, ini udah kelihatan kan? Ya, kelihatan? sudah. Nah, saya harus beda aplikasi ya kalau. Oke, saya coba tadi, saya ulang. Saya pengen kenalan, ini dua-duanya saya off-kan. Ini yang DeepThink berpikir, ini yang search, karena ini tidak perlu yang terbaru dan mereka mikir, saya off-kan aja dulu. Saya pengen kenalan dan pengen saya berinteraksi di percakapan ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini kawan-kawan sudah kenalan. Halo Pak Ali Mustafa, ya gitu-gitu. Apa yang bisa saya bantu terkait? Nah, ini kita sudah saling kenalan gitu ya. Nah, sudah tahu saya itu guru Mapel PKN kelas 10, berarti nanti di chat ini dia akan mengaitkan dengan profesi saya sebagai guru PKN, saya ngajar kelas 10, tahun ajaran ini, saya guru SMK dan sebagainya, mau nanti akan dikaitkan itu. Nah, kemudian berarti harus bolak-balik gini ya. Apa? Kemudian coba perintah berikutnya.
kita pengen yang saya sebut tadi ya, kayak kita coba buat apa namanya DeepSeek ini AI ini kayak dukun. Kita pengen mintanya jadilah kayak gitu. Apakah bisa kita coba? Saya pengen ada tadi terkait apa ya form PPM tadi, form yang saya scroll di awal tadi, terus nanti saya akan upload materi. Nah, saya akan minta membuatkan PPM. Apakah bisa? Saya coba dulu. Nah, ini saya copy dulu. Oke, saya mau buat perintah mengupload dulu materi yang pertama. Kalau mengupload itu kalau set tidak bisa, jadi minimal kayak gitu. Nah, ini harus shifting dulu karena mengupload. Saya yang pertama mau upload terkait tadi ya, contoh form PPM tadi yang resmi dari pemerintah. Oke, saya upload filenya. Oke, itu yang pertama formnya. Kemudian saya punya materi, sebenarnya sebagai guru PKN saya punya materi terkait makna sila-sila Pancasila. Saya upload di situ. Ada dua file, satu file itu yang ini kawan-kawan semuanya, file form perencanaan pembelajaran mendalam yang tadi saya scroll di awal, kemudian file materi makna Pancasila. Ini yang nanti saya mau kasih perintah ya, langsung dari materi, dari file materi makna sila-sila, ini materi yang file itu di atas buatkan saya perencanaan pembelajaran dengan format sesuai dengan ketentuan sesuai file form perencanaan pembelajaran mendalam. Karena ini mereka bahasanya tak kon mikir ya, saya suruh mikir, makanya diptingnya saya nyalakan, shutnya off karena tidak perlu yang terbaru karena pakai data. Nah, saya minta untuk buatkan RPP atau PPM-nya. Kita tunggu aja coba. Jadi enggak. Yes, berproses. Waktunya kurang berapa menit, Mbak? Kalau sesuai jadwal kita selesai jam 8.50, Bapak. Oke, saya diingatkan. Ini berapa contoh aja. Ini jenengan bisa baca historinya karena tadi seluruh percakapan kita pengen pakai bahasa Indonesia ya, bagaimana dia menganalisis apa yang dia pikirkan. Nah, itu yang di percakapan itu kalau kita kunci, kita minta percakapannya pakai bahasa Indonesia. Nah, ini sudah mulai jadi. Ini kawan-kawan, yang lihat perencanaan pembelajaran PPM, materinya PKN kelas 10, topiknya ini, waktunya ini. Nah, kalau kita semakin nanti promnya semakin bagus, silakan, waktunya tidak cocok di promnya harus dibuatkan. Nah,
identifikasi peserta didik. Nah, ini sudah dibuatkan. Identifikasi materi pelajaran sudah dibuatkan. Dimensi lulusan 3 yang dikuatkan di materi itu. Desain pembelajaran, CP-nya ada, lintas ilmu ada, sampai langkah-langkahnya. Gitu. Ya. Nah, ini yang membedakan tadi yang tanya. Nanti langkah prinsip berkesadaran apa saja, mengaplikasikan apa saja langkah-langkahnya, merefleksi apa saja, penutup sampai ke assessment. Nah, ini tinggal copy di Word jadi. Ini yang saya sebut AI kita buat kayak dukun. Jadi sudah borongan jadi. Diharapkan tidak semacam itu karena ini tingkat akurasinya, tingkat bahasanya apa ya, customize-nya, campur tangan kita, rasa dari kita, ya itu kurang. Gitu ya. Artinya apa? Kita diminta AI nanti sebagai alat. Nah, kalau ini jadi, makanya sebenarnya ya kalau besok harus mengumpulkan, gitu ya, di kelas yang lain, gitu ya. Contoh ini kita buat, terus kita perintah buatkan pendekatan di kelasnya berbeda. Sebenarnya kelasnya nanti 7B gitu ya. Tadi ini 7A ganti 7B, ya tambah aja. Untuk kelas 7B siswanya 25 dengan siswa 20 laki-laki, 5 perempuan. Seperti gitu. Nanti akan di-customize. Itu contohnya. Tapi harapan kita itu perbagian kita paham. Gitu ya. Contohnya gini, saya kembali dulu ke soft skill. Biar teman-teman paham dulu. Kemudian jangan januin. Kemudian enaknya ini gitu ya, enaknya ini teman-teman mungkin sebelum nanti kita buat perencanaan pembelajaran, kadang kan kita itu oleh kurikulum diminta membuat apa bahasanya soal atau apa dari materi yang ada. Yang saya prihatin gitu ya, teman-teman menggunakan AI ini, contoh gini, membuat AI gitu ya. Contoh buatkan soal terkait tadi makna sila-sila Pancasila. Nah, mintanya hanya semacam itu, padahal kita kan ketika ngajar itu kan materinya sudah kita tentukan. Dan kalau kita tidak lampirkan materi di situ, nanti AI ini akan memberikan soal itu dari mana-mana dasarnya. Makanya harus dikunci gitu ya. Kalau ini enaknya pakai Gemini sudah ada juga, kemudian ChatGPT yang ada juga yang pro gitu ya, beberapa pro. Kita coba, kita mau buat perangkat dari materi yang ada ya. Coba saya contohkan ya. Saya stop dulu. Oke, saya kasih contoh. Saya upload lagi materi. Nah, saya punya materi tadi gitu ya. Saya punya materi ini, makna sila-sila Pancasila. Ya, buku atau bab gitu. Saya upload, contohnya kayak gitu. Nah, dari sini saya pengen membuat soal. Nah, kalau soalnya udah materinya diupload, itu yang kita ajarkan di anak-anak, buku yang dipegang anak-anak. Kemudian saya buat soal semacam ini, perintahnya. Dari file materi di atas, buatkan soal dengan ketentuan. 10 soal objektif, 2 soal tipe hot, 5 soal dengan 2 soal hot, 1 soal model literasi, atau apapun yang jenengan
butuhkan. Itu sangat bisa. Nah, coba kita karena ini suruh berpikir ya. Nanti kalau dibuat semacam ini kawan-kawan, soal yang kita hasilkan dan kita berikan ke siswa itu tidak akan keluar dari materi yang sudah kita berikan ke anak-anak. Nah, kalau kita tidak mengupload materi, nanti ini akan mencarikan soal dari materi yang ada di luar kayak gitu. Kita tunggu gitu sebentar. Soalnya kembalikan dong, Nak. Soalnya kembali. Semak yang saya sebut kenapa kok kita tidak fungsikan AI ini sebagai dukun tadi ya. Nah, ini yang step by step itu nanti yang harus kita customize, kita kaji. Oh, soal